Selanjutnya pembekalan rohani yang akan disampaikan Ustadz Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Zainuri Anwar, MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Korbrimob Komisaris Jenderal Polisi Dr. Honoris Causa Anang Revandoko MIKOM, beserta Ibu yang kami hormati, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dono Indarto SIK MH beserta Ibu, Ketua Sidang yang kami muliakan, Ketua Bayangkari, Bapak-bapak dan Ibu yang kami banggakan, wabil khusus kedua calon mempelai yang kami banggakan, lebih banggakan lagi. Perlu kami sampaikan kepada kedua mempelai, yaitu Saudara Fabian dan Saudara Dira. Ini panggilannya Fabian dan Dira. Ya, baik. Fabian dan Dira, bahwa nikahnya kapan ya? Rencananya Januari. Ya. Pernikahan adalah bukan hal yang sepele, bukan hal biasa. Tapi pernikahan adalah hal yang suci, sakral, kudus. Sehingga dalam Al-Quran orang nikah itu disebutkan dengan kalimat mitsaqun ghalidh. Artinya perjanjian yang paling berat. Atau dalam bahasa ketua sidang, kesepakatan. Tadi, kesepakatan bersama. Al-Quran menyebutnya mitsaqun ghalidh, perjanjian paling berat. Dalam Al-Quran ada 3 kalimat mitsaqun ghalidh. Pertama, ketika terkait dengan kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ini kaum yang banyak diberi kenikmatan oleh Tuhan, tapi banyak melakukan pembangkangan. Maka kemudian diberikan sanksi oleh Allah untuk berjanji tetap beriman kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Janjinya itu disebut mitsaqun ghalidh, perjanjian paling berat. Yang kedua, ketika para nabi dan rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia, Nabi dan Rasul berjanji wahyu akan disampaikan kepada umat manusia. Janjinya para Nabi dan Rasul dengan Allah disebut mitsaqun ghalidh, perjanjian paling berat. Dan yang ketiga, ketika seorang laki-laki mengambil seorang perempuan sebagai istri melalui akdun nikah, apalagi nanti akan diperkuat dengan syahadat ta'liq, biasanya kalimatnya itu. Jika saya, itu dalam Al-Quran juga disebutnya mitsaqun ghalidh, perjanjian paling berat. Berat perjanjian. Kenapa perjanjian itu berat? Fabian, pertama ada 2 jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Secara fisik berbeda, secara psikologis berbeda, latar belakang berbeda, pengalaman berbeda, tapi akan menuju satu titik yang sama yang disebut sakinah. Di situ beratnya kita akan menuju sakinah itu. Dari pengalaman yang berbeda, psikologi yang berbeda, jiwa yang berbeda, bahkan kemauan bisa jadi berbeda. Meskipun tadi sudah ada ekspektasi yang sama. Yang kedua, perbedaan yang kedua, perlu dicatat bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hadis Rasul mengatakan dol'in. Dol'in itu tulang rusuk yang paling bengkok. Atau dalam kitab Kejadian, kitabnya Pak Hendrik itu,
Dalam Kejadian 2 ayat 21 dikatakan, diambil dari tulang rusuknya Adam, diciptakanlah Hawa, perempuan. Mbak Dira, saya ingin tanya, tulang rusuknya Mas Fabian itu lurus atau bengkok? Kira-kira bengkok. Nggak ada tulang rusuk yang lurus. Itu artinya, mohon maaf, Mas Fabian, kecenderungan seorang perempuan itu bengkok, kecenderungannya. Maka kita sebagai laki-laki harus meluruskan. Di sini beratnya, saat meluruskan perempuan jangan sampai retak, apalagi patah. Retak saja nggak boleh, apalagi patah. Artinya apa? Berbicara harus hati-hati, mengambil sikap harus hati-hati, memerintahkan sehati-hati, minta tolong aja hati-hati. Karena perempuan lebih banyak perasaan ketimbang pikiran, sementara laki-laki lebih banyak pikiran ketimbang perasaan. Di situ berat. Dan yang ketiga, kenapa berat? Perempuan yang ada di samping Mas Fabian yang akan menjadi pendamping itu bukan diambil dari bapaknya atau bukan amanat dari bapaknya, tapi amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengatakan dalam khutbah wada, kata Rasulullah, ittaqillaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah dan kemudian berhati-hatilah dalam bergaul dengan perempuan. Fa innakum akhadtumunahunna bi amanatillah, karena kalian, kata Rasulullah, mengambil perempuan sebagai istri itu melalui amanat dari Allah. Maka wajar perjanjian tadi yang dilakukan oleh seorang suami dan perempuan sebagai istri dalam akdun nikah, statusnya atau nilainya sama dengan perjanjian para nabi dan rasul. Begitu agungnya sebuah pernikahan dalam perjanjian ini. Karena itu, ikatlah perjanjian, jangan kemudian kita menceraikannya atau bahkan kita kemudian melalaikannya. Sebab apalagi perjanjian itu biasanya diikat, nanti pernikahan diikat dengan cincin. Udah pakai cincin belum sekarang? Belum. Cincin tunangan sudah pakai. Pakainya di mana? Di jari manis atau jempol? Jari manis. Pertanyaan saya, kenapa dipakai di jari manis? Itu mengandung falsafah yang sangat kuat. Dua-duanya taruh angkat tangannya. Dua calon pengantin, dua-duanya angkat tangannya. Tekuk yang di tengah. Pertemukan semua jari ini. Boleh diikuti oleh yang lainnya. Pertemukan semua jari. Pisahkan jempol. Pisahkan jempol. Yang lain tetap nempel. Itu artinya satu ketika kita akan berpisah dengan orang tua. Pisahkan jari telunjuk. Itu artinya satu ketika kita akan berpisah dengan saudara. Pisahkan jari yang paling kecil. Itu artinya satu saat kita akan berpisah dengan anak-anak kita. Tapi coba pisahkan jari manis yang ada cincinnya itu. Pisahkan. Bisa? Gak bakal bisa dipisahkan. Itu artinya suami istri jangan pernah berpikir untuk berpisah. Sudah diikat dengan cincin di jari manis itu. Betapa perjanjian yang begitu berat digambarkan dan direalisasikan dalam pendukung-pendukung perjanjian itu. Fabian dan Dira yang saya banggakan, saya ingin menyampaikan satu hal lagi. Tadi ekspektasi kedua orang tua, baik Pak Anang maupun Pak Dono, menekankan tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan seluruh umat manusia, katakan, dalam kehidupan keluarga menghendaki keluarganya sakinah. Sakinah adalah tenang, tentram, kemudian menjadi bahagia. Syarat sakinah dua. Pertama, mawaddah. Yang kedua, rahmah. Itu syaratnya. Apa yang namanya mawaddah? Mawaddah adalah cinta birahi yang sifatnya physically. Bisa jadi Mas Fabian ketika melihat Mbak Dira hanya secara fisik dulu.
cantik, kulitnya putih, badannya langsing, bermacam-macam, rambutnya panjang terurai, secara physically kemudian tertarik. Begitu juga Mbak Dira melihat Mas Febian, wah gagah, badannya sterek, pangkatnya ada dan sebagainya. Maka itu yang disebut namanya mawaddah. Muncul sikap ketertarikan, mawaddah itu yang sifatnya kemudian sementara. Nanti akan hilang mawaddah itu. Yang muncul adalah rahmah. Rahmah ini adalah yang paling dalam dari hati nurani. Tidak lagi birahi yang muncul, tapi lebih daripada itu sifatnya kasih sayang. Lebih dari sekedar cinta dalam bentuk birahi, tapi cinta dalam pengertian yang paling dalam, itulah rahmah. Maka rahmah ini dipupuk lebih jauh lagi. Begitu juga yang namanya mawaddah. Bagaimana merealisasikan mawaddah? Al-Quran memberikan gambaran dalam konteks mawaddah itu. Kata Al-Quran, hunna nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Laki-laki, wahai laki-laki, kata Allah, perempuan-perempuan itu dalam pengertian istri-istrimu itu adalah ladang bagi kalian. Ladang. Fa'tu harthakum, maka datangilah ladang itu, kata Al-Quran. Ladang itu ini apa namanya, penggambaran yang sangat indah sekali. Ladang kalau nggak pernah ditengok, kira-kira seperti apa? Dia akan menjadi semak belukar, kemudian rumput ilalang tumbuh, rumput liar akan tumbuh, bahkan akan muncul binatang-binatang liar di dalamnya. Begitu pikiran dan hatinya seorang perempuan kalau tidak pernah ditengok oleh suaminya. Dia akan berpikir, suami saya kenapa sih? Bagaimana? Dan sebagainya. Dia pikirannya akan kotor nanti. Akan kotor pikirannya. Kalau nggak percaya, tanya ibu-ibu Bayangkari yang sudah punya pengalaman itu ya. Karena nggak pernah ditengok. Maka kata Al-Quran, fa'tu, datangi kebun itu. Jangan dibiarkan dia kemudian menjadi banyak tumbuh ilalang. Jangan dibiarkan. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangi kapan saja, di mana saja, datangi. Itu adalah istri yang sah. Sah istrinya. Dan yang kedua, untuk mencapai sakinah, syarat yang kedua adalah rahmah. Dalam kaitan dengan rahmah ini, Al-Quran mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Perempuan itu, istri itu adalah pakaian bagi kalian. Dan kalian, kata Allah, laki-laki adalah pakaian bagi istri. Istri pakaian bagi perempuan, istri pakaian bagi suami, suami pakaian bagi istri. Apa fungsi pakaian? Pertama, fungsi pakaian adalah kehormatan. Maka wajar kalau kita berpakaian seperti ini, kita menjadi terjaga kehormatannya. Begitu juga orang kalau sudah nikah, suami istri, maka dia akan terangkat kehormatannya. Supaya tetap terjaga kehormatan, harus dijaga oleh masing-masing kehormatan itu. Yang tadi digambarkan oleh Ketua Bayangkari. Bagaimana menjaga semuanya itu, menjaga kehormatan. Dan yang kedua, fungsi pakaian, sitrul aurah, menutup aurat. Kekurangan-kekurangan harus kita tutup. Jangan sampai kalau kita punya kekurangan, kemudian diceritakan pada orang lain. Jangankan orang lain, orang tua aja nggak boleh tahu. Bahkan cicak yang ada di atas tempat tidur kita nggak boleh tahu kalau kita punya kekurangan di antara kita. Itulah sebabnya kalau suami punya kekurangan, segera tutupi oleh istri. Istri punya kekurangan, segera tutupi oleh suami. Jangan dibuka, apalagi diumbar. Contohlah Rasulullah ketika beliau membina keluarga. Satu ketika Rasulullah itu pernah pulang malam, Febian. Bisa jadi Mbak Dira nanti pulang malam-malam, Mas Febian ini pulang malam, kemudian Mbak Dira dalam keadaan ngantuk, bukakan pintu, bisa jadi
Satu ketika Rasulullah pulang malam. Ketika pulang, istrinya sudah dalam keadaan tidur. Begitu diketuk, dia bangun dan Rasul minta dibuatkan kopi. Istri yang solehah, dia berangkat ke dapur, menyeduh kopi, disuguhkan kepada Rasulullah, kemudian duduk di samping Rasulullah, melihat Rasulullah meminum kopi. Kopi itu begitu diminum oleh Rasulullah, rasanya asin sekali. Asin kopi. Tapi Rasul diam, tetap diminum. Kemudian istrinya bilang, "Ya Rasulullah, bukankah engkau selalu melebihkan untukku?" Jadi Rasul kalau minum tidak pernah dihabiskan, tapi selebihnya itu adalah untuk istrinya. Selalu minum dari situ. Dan istri Rasulullah kalau mau minum dari gelas itu, dia yang dicari oleh istrinya, di mana Rasulullah meminum, maka disitulah bibir istrinya itu meminumnya. Kalau kita enggak, Pak. Diputer-puter dulu, itu mana ini? Diputer-puter. Rasul dicari di mana di situ meminumnya itu. Kata istrinya, "Ya Rasul, bukankah engkau biasanya menyisakan untukku? Tapi kenapa engkau habiskan?" Ketika mau dihabiskan, diminta oleh istrinya. Begitu diminum oleh istrinya, rasanya asin sekali. Rasul menutupi kekurangan istrinya, tidak perlu dengan teriak-teriak, "Kamu buat kopi aja nggak bisa," nggak perlu, nggak ada gunanya. Tapi Rasul diam. Ketika istrinya minta, dikasihkan. Subhanallah. Karena itu, Mas Fabian, yang saya tahu, Mbak Dira ini belum pernah diajarin buat kopi sama ibunya. Apalagi masak sayur. Kalau nanti sudah jadi suami istri, kemudian ingin menyajikan yang terbaik untuk suaminya, dia masak dengan tangannya sendiri, ternyata masakan itu rasanya asin, katakan kepada Mbak Dira, "Subhanallah, Dira, Adinda, ternyata kita ini memang jodoh. Saya belum ngomong pengen dimasakan yang asin seperti ini, kau sudah membuatkannya." Itu, Masya Allah, nikmat kehidupan itu. Gak perlu ada pertengkaran, gak perlu ada keributan, saling memahami, saling memahami. Ini fungsi pakaian. Dan yang ketiga, fungsi pakaian yang ketiga, kehangatan. Suami menghangatkan istri, istri menghangatkan suami dalam semua aspek kehidupannya. Dalam semua aspek. Diajak bicara, ngobrol, bercanda, bercerita dan sebagainya. Itu semua adalah bagian dari kehangatan keluarga. Karena itu, mari kita contoh dalam segala aktivitas kehidupan keluarga kita seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terakhir ingin saya sampaikan bahwa membangun keluarga yang sakinah jangan pernah menerapkan konsep mencari, tapi terapkanlah konsep memberi. Yang saya maksud konsep mencari itu jangan pernah sang suami mengatakan saya, atau Mas Fabian mengatakan saya nikah dengan Mbak Dira, maka saya harus bahagia. Sebaliknya Mbak Dira juga mengatakan saya nikah dengan Fabian, saya harus bahagia. Konsep itu tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Tetapi kita harus katakan terbalik. Saya, Mas Fabian ini mengatakan Dira telah nikah dengan saya, maka Dira harus bahagia hidup dengan saya. Begitu juga Mbak Dira. Mas Fabian sudah nikah dengan saya, maka Mas Fabian harus bahagia hidupnya dengan saya. Kalau saya ibaratkan gelas, airnya sudah penuh. Sudah tahu airnya penuh, diisi oleh Mas Fabian. Kira-kira bagaimana airnya? Tumpah. Kemana tumpahnya? Ke sekeliling gelas ini. Sudah tahu tumpah, kembali diisi lagi oleh Mbak Dira. Semakin banyak tumpahan. Tumpahan itulah yang tidak perlu kita cari, tapi dia akan membahagiakan keluarga. Itulah sakinah. Konsep saling memberi. Sebaliknya kalau yang kita kejar adalah saling mencari, air dalam gelas ini penuh, kemudian kita minum. Mas Fabian minum, airnya berkurang. Diminum lagi oleh Mbak Dira, semakin berkurang, bahkan habis. Gelas akan diperebutkan dan kemudian pecah
keluarga akan retak dalam kehidupan karena konsep mencari. Tadi dalam ekspektasi berdua, semua konsepnya yang saya dengarkan adalah sudah konsep memberi. Pokoknya saya akan mendorong, pokoknya saya akan mendampingi. Konsep memberi itu yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terakhir, meskipun perjanjian ini berat, Mas Febian, pernikahan itu mitsaqun ghalidh, perjanjian berat, tapi jangan khawatir. Allah Maha Adil. Keadilan Allah untuk orang yang nikah merubah hukum 180 derajat. Hukum yang tadinya menghadap ke arah selatan dirubah oleh Allah menghadap ke arah utara. Perubahan hukum mana? Pertama, menyentuh perempuan yang bukan muhrim dalam fikih disebutnya haram. Tapi setelah nikah dirubah hukumnya oleh Allah menjadi halal. Menyentuh perempuan yang muhrim atau istri menjadi halal. Yang kedua, menggauli perempuan yang bukan istrinya, menggauli perempuan yang belum dinikahi, Allah menyebutnya fahisha wa sa'a sabila, perbuatan keji dan najis serta jalan paling sesat. Tapi menggauli perempuan yang sudah dinikahi dirubah hukumnya menjadi ibadah. Subhanallah. Karena itu mohon izin Bapak, Pak Anang dengan Pak Dono, nanti kalau kedua anak kita ini sudah nikah, di bulan Januari nanti sudah nikah, kemudian senang berdua di dalam kamar, tolong jangan diganggu. Lagi ibadah keluarganya itu, biarkan. Lagi ibadah ini. Masya Allah, itu perubahan yang sangat indah sekali dalam hukum. Dan perubahan terakhir bagi orang yang nikah, yang tadinya bebas, Mas Febian bebas kemanapun, tidak ada yang mencari, pergi jam berapapun tidak ada yang menanti. Tapi sekarang kalau sudah nikah menjadi terikat bertanggung jawab. Sehingga jika Mas Febian terlambat dari kebiasaan jadwal kepulangannya tanpa memberitahu istri, istri kemudian gelisah atas keterlambatan yang tidak memberitahu, saat itu Mas Febian adalah suami yang zalim terhadap istri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berlaku juga untuk suami-suami yang sudah lama nikah ini. Berlaku juga, bukan hanya untuk calon pengantin. Tanpa memberitahu istri, istri gelisah, maka saat itu kita adalah suami yang zalim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Mas Febian betul-betul akan menjalani keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kemudian senantiasa diliputi oleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari orang tua atau wali pasangan calon suami istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang menarik dari tausiah dari Ustadz tadi kan, jadi Ustadz ini tembakan kemana-mana juga. Yang belum nikah buat kita semua di sini. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Masuk pimpinan sidang juga begitu kan. Sekali lagi saya selaku orang tua mempelai sangat bersyukur pada hari ini. Sekali lagi semoga hari ini adalah hari yang bersejarah bagi putra kami berdua, dan insya Allah tanggal 7 Januari besok secara resmi dan secara agama akan menjadi suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, sekali lagi terima kasih Pak Pimpinan Sidang, Pak Henry, kemudian Pak Daniel C, dan kita semua PKRI. Kami seorang tua dan Pak Dono juga sangat bersyukur secara formal bahwa ini adalah proses yang harus dilalui seorang istri
Bayangkari yang menikah dengan seorang anggota Kobrimob Polri. Ini menjadi budaya yang bagus Pak Dono, artinya bahwa budaya bagaimana seorang calon istri mempelai perempuan ketika dia harus menikah seorang mempelai laki-laki yang Brimob, dia harus tahu dengan basic awal, artinya bahwa dengan segala permasalahan penugasan, kemudian lingkungan, tanggung jawab, termasuk yang gaji juga. Saya kira itu menjadi standar bagus Pak Hendrik ketika nanti ke depan menjadi budaya kepada teman-teman kita, adik-adik kita semua untuk proses pernikahan. Dia harus tahu seberapa tahu dia tentang calon mempelai istri maupun calon mempelai laki-laki. Dengan mengetahui secara detail, insya Allah kedua menjadi solid lagi dan menjadi keluarga yang sangat kuat. Amin. Pak Dono, terima kasih Pak Dono pada siang hari ini dan Bu Dono juga dan teman-teman sekalian. Sekali lagi saya sama keluarga, saya terima kasih. Semoga niat putra kami yang akan penting dengan Dr. Gira binti Amanda dan seluruh seluruh peserta sidang BP 4AR dapat terwujud dengan lancar, yaitu klimaksnya tanggal 7 Januari besok. Kami memohon bantuan nanti Pak dan Ben dengan seluruh perangkat semua. Insya Allah nanti tanggal 7 besok kami repotin Pak dan Ben dengan para danya sekalian untuk menjadi bagian prosesi pernikahan yang benar-benar kami. Sekali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jenderal atas sambutan yang telah diberikan.